Segmen 1. Darah di liang sumur dan sepatu emas. Latar, pinggiran desa Sukamaju, sore hari yang gerah. Suara klak itu memecah keheningan sore, bukan suara tamparan, melainkan bola plastik keras yang menghantam telak pelipis Misro, bocah 10 tahun yang badannya sekurus batang singkong. Misro terjerembab, dunianya berputar, tanah merah yang berdebu masuk ke mulutnya. Di telinganya, suara tawa meledak seperti petir di siang bolong. "Bangun, anak tikus tanah! Baru kena bola saja sudah mau mati!" teriak Mitra. Ia berdiri dengan angkuh, kakinya dibalut sepatu bola bermerek yang mengkilat, sepatu yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan gaji ayah Misro menggali sumur. Tepat 3 meter di samping Misro, sebuah lubang menganga. Itu adalah sumur yang sedang digali oleh ayah Misro. Dari kedalaman 7 meter yang gelap dan pengap, terdengar suara batuk parau yang sesak. "Misro, talinya leh, tarik pelan-pelan." Suara itu mengema dari dasar bumi. Ayahnya sedang bertaruh nyawa di bawah sana, menghirup gas tanah demi mencari setetes air untuk orang lain. Sementara di atas sini, anaknya dijadikan sasaran tembak mainan orang kaya. Misro merangkak, mengabaikan darah yang mulai menetes dari pelipisnya. Tangannya yang kecil, dipenuhi kapalan dan bekas luka, meraih tali tambang yang kasar. "Lihat itu!" Mitra tertawa sambil menunjuk tangan Misro yang dekil. "Tangannya lebih kasar dari kulit buaya. Weh Misro, kalau bapakmu mampus di bawah sana, jangan nangis di lapangan kami ya. Nanti lapangan ini jadi bau bangkai tukang gali." Misro berhenti menarik tali sejenak. Ia menoleh ke arah Mitra, lalu menatap ke arah sumur yang gelap. "Tra, kamu tahu rahasia di bawah sini?" bisik Misro dengan nada misterius. Mitra yang penasaran mendekat, meski ia menutup hidungnya dengan gaya sok elit. "Apa? Ada harta karun?" "Bukan," jawab Misro datar. "Di bawah sini ada penunggu yang benci sekali sama orang yang sepatunya terlalu bersih. Katanya semakin bersih sepatunya, semakin cepat orangnya bakal nyungsep ke lubang yang paling dalam." Mitra tersentak kaget. Ia mundur 3 langkah sampai jatuh terlentang karena takut. Teman-temannya yang lain malah menertawakan ketakutan Mitra yang konyol itu. Merasa malu karena dikerjai, wajah Mitra merah padam. Ia mengambil segenggam lumpur basah dan melemparkannya tepat ke wajah Misro yang sedang memegang tali tambang. "Ingat ini Misro, sampai kiamat pun kamu itu cuma kotoran di bawah sepatuku. Kamu lahir di lubang dan kamu bakal mati di lubang." Mitra pergi sambil menendang kaleng bekas bekal Misro, hingga isinya hanya sepotong singkong rebus tercacar di tanah. Misro menyeka lumpur di matanya. Ia tidak membalas, ia justru mengambil potongan singkong yang sudah kotor itu, membersihkannya sedikit dengan baju dekilnya, lalu memakannya dengan tenang. Matanya menatap tajam bungkung Mitra yang menjauh. Di dalam hatinya, sebuah janji terukir lebih dalam dari sumur yang digali ayahnya. "Satu saat nanti Mitra, saat kamu haus dan tidak punya apa-apa, tangan yang kamu sebut tangan tikus tanah inilah yang akan memegang kunci hidupmu." Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara air yang memuncrat deras diikuti teriakan kegirangan ayahnya. Tapi di saat yang sama, tanah di pinggir sumur mulai retak dan bergetar hebat, di mana roda nasib mulai berputar dengan kencang. Segmen 2. Istana Emas dan Jalanan Berlumpur. Latar, gerbang SMA favorit di kota dan rumah mewah Mitra 7 tahun kemudian. Waktu telah berlalu, namun luka di hati Misro justru mengering menjadi baja. Kini mereka remaja. Misro adalah siswa bayangan. Ia ada, tapi dianggap tidak ada. Ia sekolah menggunakan seragam lungsuran yang warnanya sudah kekuningan. Sepatu kainnya sudah bolong di bagian jempol dan kembali ia ikat dengan kawat tipis. Setiap pagi, Misro tiba di sekolah lebih awal untuk membersihkan kelas. Ia mengambil pekerjaan sampingan sebagai tukang sapu sekolah demi menutupi biaya buku. Di sisi lain, Mitra adalah matahari yang menyilaukan sekaligus membakar. Ia datang ke sekolah dengan motor sport terbaru yang suaranya memekakkan telinga. Jaket kulitnya mahal dan wangi parfumnya sanggup menutupi bau keringat siapapun di radius 5 meter. Momen kesombongan yang tajam. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Misro sedang berteduh di parkiran sekolah, memeluk tas plastiknya agar buku-buku pinjamannya tidak basah. Mitra bersama gengnya keluar dari kelas dengan tawa yang keras. "Waduh, ada tikus sumur lagi berteduh," ejek Mitra sambil memainkan kunci motornya. Ia sengaja memarkir motornya tepat di depan genangan air besar di dekat Misro. "Misro, ini uang 2.000 rupiah," kata Mitra, sambil menjatuhkan selembar uang lecek ke genangan lumpur. "Cepat ambil, lalu pakai badanmu buat nutupin motorku. Aku nggak mau motorku kena air hujan. Kulit coknya ini lebih mahal dari harga diri keluargamu." Teman-teman Mitra bersorak. Misro hanya menatap uang di dalam lumpur itu tanpa berkedip. "Kenapa? Kurang?"
Mitra tertawa puas. Memang benar kata bapakku, orang miskin itu kalau dikasih hati minta jantung. Sudah syukur kamu bisa sekolah di sini, meskipun baunya tetap bau tanah galian. Sisi sedih yang menyayat. Misro tidak mengambil uang itu. Ia memilih menembus hujan lebat tanpa payung. Di jalan pulang, ia melihat ayahnya, yang kini jalannya sudah bungkuk, sedang berteduh di bawah emperan toko sambil memeluk cangkul karatan. "Bapak, kenapa tidak pulang?" tanya Misro. Suaranya parau tertelan suara hujan. "Bapak nunggu hujan reda, Le. Takut cangkulnya makin karatan kalau kena air." "Kamu kenapa basah kuyup? Mana sandalnya?" Misro menyembunyikan kakinya yang nyeker di balik genangan air. "Putus, Pak. Tadi kena air hujan." Ayahnya mengusap kepala Misro dengan tangan yang gemetar. "Sabar ya, Le. Sumur yang kita gali belum ketemu airnya. Tanah di bawah sana lagi keras-kerasnya." Sisi lucu yang berkelas. Keesokan harinya di sekolah, Mitra mendapati ban motor sportnya kempes total. Ia mengamuk. "Siapa yang berani kempesin ban motor gue?" Misro lewat sambil membawa sapu. Tanpa melihat ke arah Mitra, ia berucap lirih. "Mungkin penunggu sumur yang kemarin ikut ke kota, Tra. Katanya dia bosan lihat orang yang cuma bisa pamer motor tapi nggak bisa pamer otak." Mitra hendak memukul Misro, tapi guru keburu datang. Mitra hanya bisa menunjuk wajah Misro. "Tunggu tanggal mainnya, Misro. Kamu bakal tetap jadi budak dan aku bakal jadi raja." Momen penasaran. The Hook. Malam itu, saat Misro sedang belajar di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat sebuah berita di koran bekas pembungkus nasi. Foto ayah Mitra ada di sana dengan tulisan, "DPO, kasus penipuan investasi besar-besaran." Di saat yang sama, Misro menerima surat di bawah pintunya. Sebuah pengumuman beasiswa penuh ke universitas terbaik di luar negeri untuk inovasi, sistem penjernihan air tanah. Nasib sedang bersiap melakukan manuver paling mematikan. Roda yang tadinya macet di lumpur, kini mulai berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh Mitra. Segmen 3. Ketika langit dan bumi bertukar tempat. Latar, area konstruksi megah dan lorong pasar kumuh 15 tahun kemudian. Langit Jakarta begitu terik, namun di bawah bayangan gedung pencakar langit yang sedang dibangun, seorang pria berdiri tegak. Ia mengenakan helm proyek putih bersih dan rompi reflektor bertuliskan CEO PT Sumur Jati Makmur. Pria itu adalah Misro. Tangan yang dulu kapalan menarik tambang, kini memegang cetak biru proyek bernilai miliaran. Ia sukses karena inovasinya, menciptakan teknologi air bersih untuk daerah kekeringan. Di sisi lain kota, di sebuah lorong pasar yang becek dan bau busuk sampah, seorang pria dengan pakaian koyak sedang memanggul 3 karung semen sekaligus di pundaknya. Wajahnya tertutup debu abu-abu, tubuhnya kurus kering. Pria itu adalah Mitra. Kehancuran ayahnya membuat Mitra kehilangan segalanya, harta, teman-teman palsunya, hingga harga dirinya. Momen pertemuan yang menghujam. Misro sedang meninjau bongkar muat material di proyek perumahan elit miliknya. Ia melihat seorang kuli panggul tersungkur karena keberatan beban. Karung semen itu pecah, menyemburkan debu putih ke seluruh tubuh sang kuli. "Woi, kerja yang benar! Mau ganti rugi kamu?" bentak kepala mandor pada kuli yang malang itu. Misro melanggah mendekat. Ia menghentikan amukan mandor dengan isyarat tangan. Ia berlutut di depan kuli yang sedang terbatuk-batuk itu. Saat kuli itu mendongak untuk meminta maaf, waktu seolah berhenti. Matanya yang kusam bertemu dengan mata Misro yang tenang. Mitra mengenali sorot mata itu, sorot mata bocah yang dulu ia sebut tikus tanah. Sisi sedih yang mendalam. Mitra gemetar hebat. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangannya yang kotor. "Maafkan, Pak. Maafkan saya. Saya akan bersihkan. Tolong jangan potong gaji saya. Anak saya belum makan." Isyak Mitra dengan suara serak, sangat jauh dari suara sombongnya dulu. Misro terdiam. Ia melihat kaki Mitra. Kaki itu kini tidak dibalut sepatu mahal, melainkan sandal jepit tipis yang diikat dengan karet ban. Persis seperti sandal Misro 20 tahun lalu. Sisi lucu yang menyentil. Misro berdiri, lalu merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan sebuah koin 500-an perak yang sudah karatan. Koin yang dulu dibuang Mitra ke tanah. Ternyata Misro menyimpannya selama puluhan tahun. "Tra, kamu ingat koin ini?" tanya Misro pelan.
Mitra menangis terseduh-seduh, kepalanya semakin menunduk hingga menyentuh aspal. Hina saja aku, Misro. Ludahi aku pantas mendapatkannya. Aku dulu binatang padamu. Misro justru tersenyum tipis. Ia memanggil asistennya. Sandi, carikan sepatu kerja paling mahal dan paling aman di gudang. Ukuran 42. Pastikan sepatunya sangat bersih, supaya teman lamaku ini tidak perlu takut nyusup ke lubang sumur lagi. Momen penasaran The Hook. Misro mengajak Mitra ke kantornya yang mewah. Di dinding kantor itu terbingkai sebuah foto tua, ayah Misro yang sedang memegang cangkul di depan sebuah sumur. Aku tidak mengajakmu ke sini untuk pamer, Tra. Aku mengajakmu ke sini karena perusahaanku butuh orang yang tahu rasanya di bawah, supaya dia bisa menghargai mereka yang sedang berjuang naik, ucap Misro. Namun, saat mereka sedang berbicara, pintu kantor didobrak paksa. Beberapa orang bertubuh besar dengan wajah darang masuk mencari Mitra. Mana Mitra? Dia punya hutang nyawa dan uang pada bos kami. Mitra pucat pasi. Ia bersembunyi di belakang kursi Misro. Roda nasib memang sudah berputar, tapi masa lalu Mitra ternyata belum benar-benar mengejarnya. Segmen 4. Kemenangan hati di atas segalanya. Latar, kantor CEO dan teras ruah sederhana, masa sekarang. Suasana di kantor Misro menegang. Para penagih utang itu melangkah maju dengan wajah sangar. Mitra meringkuk di pojok ruangan, gemetar hebat. Ia merasa hari ini adalah akhir dari hidupnya yang sudah hancur. Namun, Misro berdiri dengan tenang di depan meja kerjanya. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia merentangkan tangannya, melindungi pria yang dulu selalu menyiksanya. "Berapa hutang teman saya?" tanya Misro dengan suara rendah namun berwibawa. 200 juta, termasuk bunga dan biaya keamanan, bentak salah satu dari mereka. Misro mengambil buku ceknya, menuliskan angka di sana dengan tenang, lalu menyerahkannya. "Ambil ini, pergi dan jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di depan dia. Jika kalian berani menyentuhnya, kalian berurusan dengan hukum." Momen haru yang memuncak. Setelah orang-orang itu pergi, ruangan menjadi sunyi. Mitra jatuh bersimpuh di kaki Misro, air matanya membasahi lantai marmer yang mengkilap. "Kenapa, Misro? Kenapa kamu menolongku setelah semua yang aku lakukan padamu?" tanya Mitra sesenggukan. "Aku menghinamu, aku menghina bapakmu, aku menginjak-injak harga dirimu. Kenapa kamu tidak membiarkan mereka menghabisiku saja?" Misro berlutut agar sejajar dengan Mitra. Ia memegang pundak teman kecilnya itu dengan lembut. "Tra, kalau aku membiarkanmu hancur, lalu apa bedanya aku dengan Mitra yang dulu di lapangan desa? Bapakku selalu bilang, gali sumur itu bukan cuma cari air, tapi cari berkah. Kalau aku simpan dendam, hatiku akan sekering sumur yang mati. Aku menolongmu bukan karena aku punya banyak uang, tapi karena ingin hatiku tetap menjadi manusia." Sisi bahagia yang menyejukkan. 3 bulan kemudian, Latar berpindah ke sebuah rumah kecil namun asri di pinggiran kota. Mitra kini bekerja sebagai manajer logistik di perusahaan Misro. Ia memakai seragam rapi, wajahnya cerah, dan ia baru saja pulang membawa mainan untuk anaknya. Misro datang berkunjung dengan mobilnya. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai bos. Ia datang membawa 1 bakul besar singkong goreng hangat buatan ibunya. Sisi lucu penutup. Mereka duduk di teras, mengunyah singkong goreng bersama. "Tra," panggil Misro sambil nyengir. "Singkong ini anakan." Mitra tertawa lepas, tawa yang sudah bertahun-tahun hilang dari wajahnya. "Enak sekali, Misro. Ternyata benar katamu dulu, singkong kalau diolah dengan sabar, rasanya lebih mewah daripada roti keju manapun di dunia." "Oh iya," tambah Misro sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil. "Ini untukmu." Mitra membukanya. Isinya adalah sepasang sendal jepit baru yang sangat bagus, tapi di talinya sengaja dilitkan sedikit kawat emas sebagai hiasan. "Biar kamu nggak lupa kalau dulu kita pernah berjuang di tanah yang sama," goda Misro. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, menghapus sisa-sisa debu masa lalu. Pesan moral untuk menyentuh hati. Dendam adalah beban, memaafkan adalah sayap. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menjatuhkan orang yang menyakitimu, melainkan dengan menjadi sangat sukses sehingga kamu punya kekuatan untuk menarik mereka bangkit saat mereka jatuh.
Jangan menghina akarmu. Misro tidak pernah malu menjadi anak Bengkali Sumur. Justru dari kegelapan sumur itulah ia belajar melihat cahaya keberhasilan. Roda kehidupan tidak pernah diam. Jangan sombong saat di atas, karena awan bisa menutup matahari dalam sekejap. Jangan putus asa saat di bawah, karena tanah yang paling keras sekalipun bisa mengeluarkan air jika terus digali. Kemanusiaan di atas jabatan. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi kebaikan yang kita tanam di hati orang lain akan terus tumbuh bahkan setelah kita tidak ada. Selesai.